Mohon izin memperkenalkan diri, saya Veronica Agustina Darida dengan NIM 20106110020 dari kelas D mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa materi terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Adapun pemaparan materi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Adapun materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian, dasar hukum, dan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Dan yang kedua itu ada sejarah tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebab dari tindak pidana korupsi. Yang keempat, lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Yang kelima itu ada jenis tindak pidana korupsi beserta contoh kasusnya. Yang keenam, hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketujuh, strategi dan upaya pengendalian tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, faktor penghambat pengendalian tindak pidana korupsi. Definisi dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang jarang lagi di telinga masyarakat Indonesia. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang, dan dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa definisi dari tindak pidana korupsi ini merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang digunakan dalam menangani tindak pidana korupsi. Yang pertama itu ada ketetapan MPR nomor 11/MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedelapan ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur-unsur tindak pidana korupsi ini dibedakan menjadi dua, yaitu menurut pasal 2 dan menurut pasal 3. Adapun yang menurut pasal 2 ayat 1, unsur-unsur tindak pidana korupsi ini yaitu yang pertama itu ada unsur setiap orang. Yang kedua itu ada secara melawan hukum. Yang ketiga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi. Dan yang keempat yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan yang menurut pasal 3 mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang pertama yaitu ada setiap orang. Yang kedua dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga merupakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Yang keempat, karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbicara perihal tindakan korupsi di Indonesia telah ratusan tahun bahkan lebih telah terjadi di Indonesia.
Tindakan korupsi sudah menjadi akar budaya Indonesia dalam rentang waktu yang sangat lama. Tindakan korupsi sudah mendarah daging pada diri pejabat pemerintah sejak dahulu, dimulai dari kerajaan, masa VOC, masa kolonialisme, dan hingga saat ini. Korupsi dikatakan suatu warisan yang secara turun-temurun, dan kasus korupsi di Indonesia terjadi secara terus-menerus dengan kasus yang sama. Pola perkembangan korupsi di Indonesia menjadi salah satu akar budaya Indonesia sejak masa lalu. Problematika adanya permasalahan terkait korupsi membuat permasalahan dalam struktur pemerintahan serta menurunkan perkembangan di berbagai sektor pemerintahan. Adanya penyebab korupsi terutama disebabkan karena memiliki sebuah kekuasaan sehingga melakukan hal tindak pidana korupsi untuk memanfaatkan kekuasaan tersebut sebagai alat untuk melakukan permasalahan yang krusial dalam pemerintahan Indonesia. Salah satunya korupsi. Namun permasalahan mengenai korupsi harus dapat dihapuskan karena dampak dari adanya tindak pidana korupsi di suatu negara akan berdampak terhadap kemajuan negara tersebut. Karena terlalu sering melakukan korupsi akan menimbulkan dampak terkait perkembangan kemajuan dari negara tersebut. Faktor penyebab tindak pidana korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek perilaku individu dan berdasarkan aspek sosial. Yang dimaksudkan di sini berdasarkan aspek perilaku individu yaitu adanya sifat tamak atau rakus yang dimiliki seseorang, kurangnya moral, dan gaya hidup yang konsumtif yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana korupsi. Dan yang berdasarkan aspek sosial yaitu adanya dukungan dari luar seperti dari keluarga, dari teman yang mendukung seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini dibagi lagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama itu terdiri dari faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor organisasi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi yaitu dikatakan seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya pendapatan yang dimilikinya sehingga ia terpaksa untuk melakukan tindak pidana korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua itu ada faktor politik. Pada aspek politik, korupsi dapat terjadi karena adanya kepentingan politik serta untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian faktor organisasi. Di dalam aspek organisasi, penyebab korupsi ini dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya kurang adanya keteladanan dari pemimpin dan tidak adanya kultur organisasi yang benar. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK, yang kedua yaitu Kejaksaan, dan yang ketiga Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama yaitu kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 5 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian berpedoman pada beberapa peraturan yaitu seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu kejaksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan ini juga memiliki beberapa tugas dalam menangani tindak pidana korupsi yaitu salah satunya pada saat penyidikan. Dengan adanya tugas penyidikan tersebut, maka kejaksaan berhak menangani tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang, yakni diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menangani tindak pidana korupsi,
Kejaksaan berpedoman pada beberapa aturan hukum yaitu seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan pada pasal 91 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan untuk mengambil alih berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Adapun yang menjadi tugas-tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi ini yakni yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, yaitu seperti kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Adapun perbuatan korupsi dalam hal ini yaitu yang pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun contoh kasus kerugian keuangan negara yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus korupsi IKTP yang dilakukan Setia Novanto dan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kasus Senturi yang menimbulkan kerugian sebesar 689,39 miliar dan 6,76 triliun. Yang kedua yaitu tindak suap-menyuap. Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Aturan hukum mengenai tindak pidana suap-menyuap ini diatur di dalam pasal 5 sampai pasal 6 ayat 2 dan pasal 11 sampai pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun perbuatan korupsi dalam hal suap-menyuap ini yaitu seperti memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Dan yang kedua, pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji untuk atau sebagai akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Adapun yang menjadi contoh kasus tindak suap menyuap yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus suap eks-sekretaris
Mahkamah Agung Nur Hadi yang terjadi pada tahun 2020 dan kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang baru saja terjadi pada tahun 2022. Selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan atau penggelapan dalam jabatan adalah seseorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan negara. Aturan hukum mengenai penggelapan dalam jabatan ini telah diatur di dalam pasal 8 sampai pasal 10C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun perbuatan korupsi dalam hal penggelapan jabatannya ini yaitu terdiri dari 1. Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja atau membantu orang lain untuk membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Yang kedua, memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Kemudian, adapun contoh kasus penggelapan dalam jabatan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu yang pertama, penggelapan uang oleh seorang karyawan PT Kusuma Agung Mulia pada tahun 2011 yang mencapai kerugian keuangan negara sebesar 774 juta rupiah. Yang kedua yaitu penggelapan uang oleh karyawan PT Sentral Harapan Jaya yang terjadi pada tahun 2014 yang menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 250 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya walau melanggar prosedur. Tindak pidana pemerasan ini diatur di dalam pasal 12 huruf E, huruf G, huruf H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Adapun perbuatan korupsi dalam hal ini yaitu pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Yang kedua, yaitu termasuk memaksa, meminta seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah hutang. Adapun contoh kasus pemerasan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Kebayoran Baru 3 yang terjadi pada tahun 2016. Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Tindak pidana perbuatan curang ini pun telah diatur di dalam pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan pasal 12 huruf H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi contoh kasus tindak pidana perbuatan curang ini yaitu seperti kasus tindak pidana perbuatan curang pengadaan kapal patroli di Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut KPLP tahun 2013 sampai tahun 2014 yang merugikan keuangan negara senilai 29 miliar. Jenis tindak pidana korupsi yang lainnya yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini merupakan suatu kondisi di mana kepentingan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Hal ini juga ditandai dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan, termasuk juga orang yang diminta mengurus atau mengawasi proses pengadaan tersebut. Tindak pidana korupsi
Benturan kepentingan dalam pengadaan ini telah diatur di dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Adapun tindak pidana gratifikasi ini telah diatur di dalam pasal 12B sampai pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun contoh kasus gratifikasi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu salah satunya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh ex-Bupati Bogor yaitu Rahmat Yassin, yang dalam perkara tindak pidana korupsi ini, Rahmat disebut menerima gratifikasi dari SKPD Kabupaten Bogor dengan total sekitar 8,9 miliar. Kemudian contoh lainnya yaitu kasus Lukas NMB pada tahun 2022 yang hendak melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tetap berada di Selanjutnya yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika. Uang yang dicuci dalam istilah pencucian uang ini adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi, sehingga uang yang bersumber dari korupsi ini. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi ini tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa. Kemudian, tindak pidana pencucian uang termasuk dalam bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, sebaliknya tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Adapun alasan tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang bersifat ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidaklah memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidaklah menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Strategi pengendalian tindak pidana korupsi. Memberantas korupsi di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya yaitu Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan Korupsi ini memiliki 3 strategi utama, yaitu Sula Penindakan, Sula Pencegahan, dan Sula Pendidikan. Yang pertama yaitu Sula Pendidikan. Sula pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Yang kedua, Sula Penindakan. Sula Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu seperti penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi pelaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu Sula Pencegahan. Sula Pencegahan ini mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor penghambat pengendalian tindak pidana korupsi.
Yang pertama, adanya hambatan struktural. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu seperti belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif dan lemahnya koordinasi antara aparat pengawas dan aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu hambatan instrumental. Hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu seperti masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif. Selanjutnya, hambatan manajemen. Hambatan manajemen adalah hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, yaitu hambatan kultural. Hambatan kultural adalah hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Contohnya yaitu seperti kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu upaya pengendalian dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti upaya preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi upaya preventif ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memperkuat kinerja lembaga-lembaga pemerintah, khususnya lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Yang kedua, menerapkan dan membangun kode etik pada setiap lembaga pemerintahan. Yang ketiga, mewajibkan perbuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang keempat, melakukan kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Selanjutnya yaitu upaya detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah, sehingga kasus tindak pidana korupsi dapat segera ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi upaya detektif ini yaitu seperti melakukan perbaikan sistem dari tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi masyarakat Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Selanjutnya yaitu upaya represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi upaya represif ini yaitu dilakukan dengan cara 1. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Yang kelima, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Demikian pemaparan materi tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam pembahasan materi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.